Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya akan perlihatkan kurikulum vitae dari Ibu Susi dulu. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Beliau nama lengkapnya adalah Susi Apriana, SEMSI. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro atau Undip. Eh, Magisternya juga di Undip. Dua-duanya sama program studi akuntansi. Nah, beliau sekarang adalah sebagai dosen FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM, dan kemudian merangkap juga menjabat sebagai manajer inkubator bisnis teknologi Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jadi acara ini juga nggak bisa jalan nih tanpa Ibu Susi, teman-teman. Ibu Susi juga adalah salah satu tim dari Wirausaha Merdeka. Nah, pengalaman beliau sebelumnya, sebelum di ULM, beliau adalah stakeholder dari Universitas Diponegoro juga. Beliau pengalamannya membina atau memanajeri inkubator bisnis KKIB Undip dari 2016 sampai 2019. Nah, jadi untuk sebuah bisnis itu bisa bisa menjadi bisnis pemula atau startup, itu harus banyak menerima materi pengalaman. Nah, salah satu tipsnya adalah masuk ke inkubator bisnis, teman-teman. Nah, jadi misalkan teman-teman di sini nih baru memulai usaha ya, baru memulai usaha, kemudian bagaimana sih biar nggak banyak salahnya? Nah, solusinya, salah satu solusi terbaiknya adalah masuk ke inkubator bisnis. Nah, kalau kalian ke inkubator bisnis, nanti akan ketemu Ibu Susi tuh. Nah, Ibu Susi pengalamannya sudah sangat 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 lama di inkubator bisnis. Jadi untuk membuat bisnis itu tidak prematur, maka dimasukkan dulu inkubator. Di sana kita dikasih pelatihan apa segala macam. Nah, salah satunya juga Wirausaha Merdeka ini, salah satu tips untuk memulai bisnisnya. Kita udah materi kemarin mulai spirit kewirausahaan, pengenalan teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan bisnis plan. Nah, kemudian Ibu Susi juga adalah seorang trainer eh di NCKU atau National Cheng Kung University di Taiwan tentang internship program on technology transfer and business incubation di tahun 2017. Nah, kemudian beliau sudah mengikuti training capacity building for business incubator managers Innotech and IB Bogor 2016. Kemudian beliau juga sudah mengikuti training StarTech Training Camp 2017 pada bulan Mei oleh Kementerian Riset dan Teknologi Dikti. Kemudian beliau juga sudah mengikuti training kick-off program for development of technology incubator Institute Development di tahun 2017 dan training konsep teknologi inkubator bisnis. Nah, kemudian yang terakhir mungkin akan saya bacakan pengalaman beliau itu training business camp 2018. Nah, mungkin itu terkait pemateri, kita kan materi kita beda-beda ya teman-teman ya. Jadi karakter pemateri itu beda-beda. Ada yang mungkin sesuai dengan teman-teman, ada yang mungkin oh ini nggak sesuai dengan aku nih, nggak apa-apa. Sebenarnya kita cari yang baiknya aja dari semua pemateri yang sudah dihadirkan di sini. Nah, kita di sini sisa berapa pekan lagi nih? Pekan depan kita sudah masuk ke legalitas. Nah, pekan ini masih bisnis plan. Nah, mungkin pekan depan itu adalah materi untuk training terakhir kita mengenai mengenai apa tadi namanya? Mengenai legalitas usaha. Jadi, simak baik-baik dan jangan lupa kabarin teman-temannya karena partisipan kita saat ini masih 108 peserta. Ya, di follow up sama teman-temannya ya. Kalau nggak di grup, boleh di Japri langsung. Jangan lupakan hari ini ada kelas. Hari ini cuma satu sesi kalau teman-teman. Besok nanti ada sesi juga, insya Allah. Nanti akan diinformasikan di grup. Mungkin itu yang bisa saya buka. Bagaimana Ibu Susi? Sudah bisa present materi kah? Oke, siap. Boleh Oke, saya izin share screen? silahkan Ibu. Dah nampak? Nampak Ibu. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, eh,
teman-teman semua. Mudahan masih tetap semangat sampai hari ini. Seperti yang disampaikan Mas Afif tadi, tinggal minggu ini tentang bisnis plan, minggu depan materinya tentang legalitas, haki, seperti itu. Nah, minggu berikutnya mungkin sudah ada konsultasi dan proses untuk magang. Jadi tolong diperhatikan benar-benar tiap materi yang disampaikan oleh para narsum, tolong disimak benar-benar, karena insya Allah saya yakin itu akan membawa manfaat dan keberkahan bagi kalian. Oke, langsung saja saya mulai. Nah, sebelum mulai saya suka nih sama beliau nih, kenal. Dengan quote beliau, entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset, yakni mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Nah, selalu ditekankan di sini adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi kalau mindset kalian ada suka kerja keras, sikap hidup optimis. Tapi kalau yang tidak suka kerja keras, malas-malasan, tidak suka hidup optimis, apalagi tidak suka inovatif, tidak bisa berkreatif, serta tidak ada punya apa? Kalau leadership mungkin bisa enggak terlalu ini. Yang penting ini, mindset kalian, mindset dulu yang diubah. Oke, lanjut. Hari ini kita membahas tentang business plan. Pada minggu ini kita akan sudah akan diberikan oleh materi kemarin. Mungkin yang pertama saya kemarin sudah memberikan bisnis model kanvas. Nah, kalau bisnis model kanvas itu adalah ringkasan dari bisnis plan. Nah, terus ada juga kemarin mungkin Ibu Maya ada memberikan materi tentang analisis resiko, terus analisis operasional. Nah, materi-materi tersebut itu akan kalian yang disampaikan oleh materi seperti Bu Maya kemarin, itu akan kalian nanti masukkan, jabarkan di bisnis plan kalian. Karena di bisnis plan itu nanti ada bagaimana kita menganalisis resiko. Nah, resikonya ada apa aja nanti kalau untuk analisis resiko. Analisis operasional juga ada. Terus besok cuma sesi kedua, cuma jam 2 mulainya. Besok masih online. Besok tentang analisis keuangan. Nah, itu diperhatikan juga tentang analisis keuangan. Terus hari Jumatnya ada analisis pasar sama perencanaan keuangan. Nah, itu tolong disimak. Kalau hari Jumat yang sesi pertama offline, Mas Afif. Kalau yang sesi keduanya masih online, jam 2 online. Yang offline hanya sesi pertama kalau hari Jumat. Oke, saya lanjut. Business plan, apa sih kita tujuan membuat business plan itu? Kita membuatnya agar mampu membuat suatu perencanaan bisnis dengan menuangkan ide bisnis kita dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Terus antara lain ada juga untuk menarik minat calon investor atau stakeholder. Kalau calon investor jelas untuk menanamkan modalnya. Nah, apa sih pengertian proposal bisnis atau bisnis plan tadi? Itu suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Intinya kalau kita mempunyai bisnis plan, apalagi di dalamnya sudah kita masukkan tentang analisis tentang bisnis atau usaha yang kita jalankan, saya yakin kalau seorang investor yang sudah berpengalaman, stakeholder yang sudah berpengalaman akan melihat proposal yang Anda buat, yang kalian buat, pasti dia akan melihat, wah, prospek usaha ini bagus nih. Saya siap nih akan menanamkan modal saya.
wah ini kayaknya jenis abal-abal nih. Walaupun dia membuat proposal bisnis, tapi ketahuan kalau seorang investor yang berpengalaman, profesional, dia tahu mana yang abal-abal dan mana yang tidak. Oke, lanjut. Dokumen tertulis yang rinci mengenai usaha baru yang tengah direncanakan, berisi proyek yang akan dilakukan, pemasarannya, manajemen, risiko, keuangan, dan lain-lain. Kemudian menggambarkan, merefleksikan, serta mencerminkan pribadi wirausaha di belakangnya. Sehingga setiap proposal bisnis harus unik, tidak sekedar menyalin proposal yang lainnya. Nah, ini salah satunya kalau kalian mengikuti lomba-lomba yang mendapatkan dana hibah. Seringkali tenan yang saya inkubasi di inkubator, kalau kita akan sering memberikan informasi, ini ada nih lomba hibah kompetisi yang bisa kalian perebutkan. Kalau kalian sudah mempunyai bisnis plan seperti ini, kalian setiap kalau ada misalnya kayak gitu tinggal mengevaluasi, mengupdate-nya. Tapi kalau belum punya, lama nantinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah mempunyai, jadi lebih gampang nanti. Apalagi untuk perencanaan bisnisnya lebih sangat bermanfaat dengan kalau kita sudah mempunyai bisnis plan. Nah, apa sih manfaat bisnis plan proposal bisnis ini? Membantu wirausahaan berpikir sistematis, kritis, dan objektif atas bidang usaha yang akan dimasukinya. Mempersiapkan dan melatih wirausahawan untuk menggunakan asumsi yang cermat dari berbagai aspek, manajemen, pemasaran, keuangan, dan lain-lain dalam menentukan keberhasilan usaha. Nah, ini ya sudah diberikan manfaatnya sangat banyak, kemudian membantu mengembangkan dan menguji strategi serta keberhasilannya, juga menyiapkan alternatif strategi dalam berbagai kondisi. Yang keempat, berguna untuk membandingkan antara perakiraan dengan hasil yang akan diperoleh pada periode yang terukur. Sebagai alat komunikasi dan sumber informasi untuk memaparkan dan meyakinkan gagasan. Memberikan ilustrasi atau gambaran kemampuan usaha dalam melaksanakan kewajiban atau utang dan kemampuan manajerial seorang wirausaha. Nah, saya lanjut. Kalau bagi pembaca yang melihat proposal bisnis kita, bisnis plan kita, antara lain bankir, ya, perbankan, ya, investor, konsumen, atau pengacara bisa jadi, konsultan. Ini konsultan nih maksudnya nih. Konsultan. Kemudian supplier, penyandang dana. Nah, antara lain mereka-mereka inilah yang akan membaca bisnis plan yang kita miliki. Nah, yang dilakukan para pembaca yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, antara lain 7 ini ya, mereka seperti saya masukkan di sini contoh investor. Sebelum memutuskan, mereka akan membaca dengan kritis dan teliti tentang proposal bisnis kita. Terus mengidentifikasi karakteristik industri dan tingkat risikonya. Nah, kemarin sudah diberikan materi oleh Ibu Maya tentang analisis resiko. Berarti kita bisa dong menganalisis resiko usaha yang kita jalankan ini. Jadi, seorang investor pasti akan melihat risikonya apa sih usaha kalian ini? Oh, ternyata risikonya seperti ini, seperti ini. Oh, bisa nih diminimalisir dengan solusi seperti ini. Nah, kemudian melihat struktur finansial dari rencana kerja. Nah, ini mereka juga melihat struktur keuangan kita bagaimana untuk perencanaan kerja produksi usaha yang kita jalankan. Kemudian membaca keseimbangan, mengamati kualitas spekulasi wirausaha. Nah, ini jadi calon investor di sini, entah itu bankir yang membaca atau konsumen, konsultan, supplier, penyandang dana, mereka akan memperhatikan ini.
Nah, kita sebagai seorang pengusaha, pemilik usaha itu sebagai penggagas harus memiliki pengetahuan teknologi dan daya kreativitas yang kita tuangkan di proposal bisnis kita, di bisnis plan kita. Kemudian harus memiliki kemampuan pemasaran, memiliki kemampuan membuat proyeksi finansial. Proyeksi finansial akan kita buat 1, 2, 3 tahunnya. 3 tahun itu bagus itu kalau kita bisa memproyeksikan, karena proyeksi untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu target yang akan kita capai. Nah, tahun ini mungkin segini, berarti oh maju nih usaha yang saya jalankan, berarti tahun depan saya bisa memproyeksikan kenaikannya bisa misalnya 10%, 15%, itu terserah kalian, asal kalian mampu dengan proyeksi sebesar persentase yang besar. Besok tentang analisis keuangan, silahkan nanti besok itu tanya kepada narsum yang memberikan materi tentang analisis keuangan. Oke, saya lanjut. Nah, di dalam bisnis plan kita juga di sini ada beberapa hal yang kita utamakan. Ada timeline. Timeline ini bisa kita masukkan jadwal pelaksanaan kegiatan apa saja yang utama yang kita lakukan dalam jangka waktu dekat. Gitu. Kemudian strategi apa saja yang kita lakukan, entah strategi marketing, entah strategi promosi, entah strategi merekrut tenaga kerja. Ini harus ada strategi yang harus kita lakukan. Kemudian tim. Nah, kita harus memiliki tim yang solid, tim yang kuat, yang bisa mendukung usaha yang kita jalankan. Ini diawali dengan kita merekrut tim yang kita memilih tim. Pada saat materi saya ingat masih manajemen sumber daya manusia, itu pasti banyak dijelaskan. Ada Bu Hastin, ada Prof. Ahmad Alim. Nah, beliau sekarang adalah rektor baru kita. Nah, itu pasti kalian harus ingat. Nah, itu saling kait mengait yang bisa kalian tuangkan. Jadi materi-materi itu saling kait mengait, saling berhubungan. Makanya kalian kalau memperhatikan narasumber yang akan memberikan fokus aja, insya Allah akan bisa menangkap yang diberikan apa sih. Kemudian lanjut, kompetitor. Nah, kompetitor di sini juga akan dianalisis di dalam bisnis plan, kita tuangkan siapa sih kompetitor kita. Kalau seorang pembaca, kalau misalnya saya seorang investor melihat kompetitor, analisis kompetitor yang kalian tuangkan, saya akan lihat, wah, produk, walaupun misalnya produk kalian sama dengan kompetitor yang sudah ada, tetapi keunggulan di produk yang kalian miliki ternyata 1, 2, 3, 4 banyak, lebih unggul daripada produk kompetitor. Pasti saya sebagai seorang calon investor akan tertarik dengan produk kalian. Nah, berikutnya, finance. Finance di sini, bagaimana sih rencana keuangan kalian? Kalian bisa membuatnya nanti pada laporan laba rugi, terus pada neraca, itu akan terlihat. Terus proyeksi keuangan kalian pada tahun ke-1, ke-2, ke-3, berapa persentasenya itu bisa kalian tuangkan di dalam finance tadi. Nah, marketing plan. Di dalam bisnis plan juga ada marketing plan. Di sini perencanaan pemasaran yang kalian lakukan apa? Bisa jadi rencana pemasaran masih lokal misalnya, karena masih pemula. Nah, jadi pemasarannya lokal. Tapi setelah kalian berjalan, semakin meningkat omset produksi, omset penjualan, sehingga usaha kalian semakin meningkat, semakin sukses, pasti kalian akan memperluas, mengeksplor, expand
wilayah pemasaran produk kalian atau jasa kalian. Saya yakin itu. Dan otomatis juga kalian kalau usahanya semakin meningkat, pasti akan menambah SDM, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang membantu di tim kalian. Misi. Nah, misi di sini juga kalian ada dituangkan. Apa sih misi usaha kalian ini sebenarnya? Nah, itu bisa dimasukkan juga. Saya lanjut. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam pembuatan rencana bisnis plan. Pertama adalah resiko bisnis. Tadi sudah ada saya sebutkan resiko bisnis. Terus kerumitan proses produksi dan transaksi bisnisnya bagaimana. Ini ada pertimbangan ya. Kemudian pembaca rencana bisnis. Langkah awal menjadi wirausaha. Mendapatkan dana atau modal. Alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Intinya, kalau kita punya rencana bisnis, kita enggak pusing, enggak mumet, kata orang Jawa itu bahasanya. Karena sudah punya perencanaan yang dibuat. Jadi kalau kita sudah mempunyai rencana step by step, langkah-langkah apa yang akan kita ambil ke depannya, itu sudah enak. Karena sudah kita buat perencanaannya. Jadi perencanaan pemasaran bagaimana, perencanaan keuangannya bagaimana, perencanaan perekrutan tenaga kerja kita bagaimana, itu sudah ada. Bahkan untuk merencanakan produksi, omset produksinya harus kita tingkatkan apa enggak, itu juga ada. Jadi kalau sudah kita buat di dalam bisnis plan kita tuangkan, itu sangat membantu kita untuk membuat perencanaan selanjutnya. Nah, bisnis plan dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha atau bisnis. Ini mencakup informasi status usaha saat ini, kebutuhan mendatang apa, dan hasil yang diharapkan dari usaha bisnis baru tersebut. Jadi pada saat ini kita membuat bisnis plan, masih proses, di tengahnya kita masih tanda tanya. Yang kita capai adalah masa depan. Jadi di dalam bisnis plan kita tuangkan informasinya, bagaimana status usaha kita saat ini, kebutuhan kita mendatang itu apa saja sih, dan hasil yang diharapkan dari usaha bisnis tersebut apa. Nah, itulah perencanaan bisnis plan. Nah, ada yang kenal dengan Jack Ma? Boleh kasih raise hand? Ada yang kenal? Halo? Ini ngantuk apa enggak? Tolong dong di on cam. Kameranya di on kan? Halo? Ini mana nih suaranya? Itu ada di kolom chat Alibaba, Bu. Ayo, ada yang kenal? Jack Ma, pendiri Alibaba. Kenal, Bu. Nah, gitu dong, kasih suara dong. Saya kira nanti malah pada tidur aja nih. Baru bangun tidur cuma menghidupkan handphone, asal ikut kayak gitu. Padahal tidak menyimak, saya takutnya seperti itu. Kalau kenal di mana ya? Sering nonton di YouTube, Bu. Oh, kenalnya di YouTube. Oke, sama. Nah, ini juga ada quote beliau, bagus, saya suka juga. Tidak masalah hasil dari usaha yang kamu lakukan, entah itu berhasil atau gagal, pengalaman yang kamu dapatkan sudah merupakan bentuk dari sebuah kesuksesan. Yakin saya. Karena walaupun kita gagal dalam berusaha, karena tidak mungkin kita satu kali menjalankan usaha langsung sukses. Sangat jarang. Ada tapi sangat jarang. Pasti kita penemu-penemu kayak Thomas Alva Edison dan lain sebagainya tuh baca aja autobiografi orang-orang yang sukses. Nggak mungkin satu kali langsung berhasil, enggak. Mereka pasti akan dimulai
merangkak dulu, berproses dulu, mengalami beberapa kali kegagalan, itu wajar. Sampai penemu-penemu aja sampai beberapa kali, kayak Thomas Alva Edison sampai 99 kali melakukan percobaan dan gagal, baru ke 100 beliau berhasil. Nah, sama hanya dengan Jack Ma. Dari awal dia mengawali selalu gagal katanya, tapi dia berproses. Dari kegagalan itu kita seharusnya mengevaluasi apa sih yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan usaha yang akan kita jalankan agar tidak gagal lagi. Kalau gagal lagi, kita evaluasi lagi. Apa yang masih kurang? Apa yang harus kita perbaiki? Seperti itu. Nah, bisnis plan, rencana bisnis itu situasional. Karena rencana bisnis akan cepat menjadi usang. Entrepreneur harus bisa bertindak cepat, tetapi juga harus sabar, ulet, serta inovatif. Nah, kenapa akan cepat menjadi usang? Karena setiap kalau kita sudah merencanakan, misalnya di usaha kita ingin mengupdate rencana bisnis kita, bisnis plan kita, terserah kalian. Misalnya mengupdate entah seminggu 2 kali, sebulan 4 kali, atau 3 bulan sekali, atau setahun 2 kali, itu terserah kalian. Melihat usaha yang kalian jalankan ini banyak mengalami perubahan nggak? Itu yang harus kalian update. Banyak yang harus kalian update, misal pemasaran, keuangan, SDM, analisis resikonya, analisis persaingannya, analisis operasionalnya. Itu yang harus diupdate terus, sehingga rencana bisnis akan cepat menjadi usang. Jadi harus kita selalu secara berkala akan memperbarui, mengupdate-nya. Bisnis plan yang baik atau perencanaan bisnis yang baik harus singkat dan padat, terorganisir rapi dengan penampilan menarik, rencana yang menjanjikan, hindari melebih-lebihkan proyeksi, kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan, tim terpercaya dan efektif, fokus, target pasar, profilnya bagaimana, range usianya, terus yang ditarget laki-laki atau perempuan, harus realistis dan spesifik. Nah, ada lagi nih quote-nya. Jack Ma, tersenyumlah pada orang yang menghinamu ketika kamu sedang berjuang membangun bisnismu. Kalau ada teman, tetangga, atau saudara, atau siapapun yang menghina kamu ketika kamu sedang berjuang membangun bisnismu, jangan balas menghina, jangan dendam, jangan sakit hati, tapi tersenyumlah. Karena suatu saat mereka akan bekerja untukmu suatu hari nanti. Mereka akan datang kepadamu bahwa akan mengemis, bahkan meminta pekerjaan kepadamu. Karena orang yang dihina adalah orang yang tertindas, orang yang teraniaya. Orang yang tertindas, teraniaya, biasanya doanya cepat makbul, betul? Nah, itu ya, diingat. Pokoknya orang yang menghina itu sebenarnya dia sedang mentransfer pahalanya ke kamu. Dan kamu mentransfer dosamu ke orang yang menghina kamu. Oke, saya lanjut. Bagian utama pada bisnis plan ada konsep bisnis. Di sini ada misalnya bidang industri, struktur bisnis, penawaran, produk atau jasa, cara mensukseskan bisnisnya bagaimana. Kemudian pasar,
konsumen potensialnya siapa? Alasan pembelian oleh konsumen itu apa? Kondisi persaingan seperti apa? Terus posisi dalam persaingan. Terus perencanaan keuangan. Ada estimasi pendapatan, ada analisis break even-nya. Itu bagian utama. Sekarang komponen rencana bisnisnya. Ada ringkasan eksekutif, terus deskripsi bisnis atau gambaran perusahaan. Kemudian yang ketiga ada strategi pemasaran, analisis persaingan, rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, analisis rencana keuangan. Nah, pada ringkasan eksekutif, biasanya di sini disebut eksekutif summary, juga orang sering memberikan seperti itu. Biasanya ya, pengalaman saya ya, biasanya kalau kalian pernah mengikuti lomba untuk memasukkan sebuah proposal, biasanya di situ reviewer pertama kali yang mereka baca adalah ringkasan eksekutif summary-nya. Kalau kita pertama awal, biasanya ringkasan eksekutif ini cukup 1 lembar, tapi sudah mewakili, menggambarkan ada konsep bisnis di ringkasan eksekutif itu, misi perusahaan, bagaimana produk atau jasa kalian, persaingannya kita jabarkan sedikit, target dan ukuran pasar, strategi pemasarannya, tim manajemen, keuangannya. Ini kita berikan, saya yakin kalau kita masukin sedikit dengan kalimat yang tepat, seorang reviewer setelah membaca ringkasan eksekutif, kalau dia tertarik, wah bagus nih proposal ini, proposal usaha yang dia buat ini, dia akan lanjut membaca halaman berikutnya, detail sampai habis. Tapi kalau mereka sudah membaca ringkasan eksekutifnya aja tidak menarik, mereka akan malas melihat halaman-halaman berikutnya. Mereka sudah akan menutup, selesai, dah. Jadi kita harus membuat semenarik mungkin, tepat sasaran, apa inti dari usaha atau usaha produk atau jasa yang kita jalankan. Nah, yang kedua, tadi kan ringkasan eksekutif, ada kemudian yang kedua tentang gambaran perusahaan. Di sini gambaran perusahaan, ada identitas perusahaan, nama, lokasi, badan hukum. Nah, tentang badan hukum, besok untuk legalitas itu ada legalitas usaha atau legalitas produk. Nah, minggu depan tuh tentang ada legalitas besok. Di dalam legalitas usaha, berarti usaha yang kita yakin bisa, yang kita jalankan agar ke depannya kita pengembangannya lebih mudah, maka kita harus melengkapi legalitas. Kayak usaha kita kita proses legalitasnya berbadan hukum, bisa berbentuk CV, bisa berbentuk PT, bisa berbentuk istilahnya UD atau koperasi, ada juga kan orang membentuknya. Itu terserah, tergantung kita ingin membentuk badan usaha kita ini berbadan hukum yang mana yang kita pilih. Itu nanti ada narsum yang akan menjelaskan minggu depan tentang legalitas. Kalau ini tentang badan hukum, tapi kalau legalitas usaha lain lagi. Legalitas usaha macam-macam. Entah untuk olahan pangan nanti tidak hanya kalau PIRT itu produk yang tidak bertahan lama, maksudnya. Itu cukup PIRT bisa kalau olahan pangan. Tapi kalau sudah
mengklaim ada khasiat dan sebagainya. Nah, itu harus kita, apalagi yang lebih berhari-hari, kita harus mengurusnya ke BPOM, ke halal, apalagi ada kalau makanan ya, atau produk-produk yang bahan-bahan kulit seperti itu juga harus diproses halal. Karena di situ ada yang makanan ini halal apa enggak. Kalau kita ada sertifikat halalnya, itu lebih seorang konsumen akan lihat, wah halal nih produk yang dibuat, seperti itu. Kemudian ada visi dan misi perusahaan, kita masukkan juga. Apa sih visi dan misi perusahaan? Usaha yang kita jalankan ini apa? Kemudian gambaran sekilas tentang produk, tentang usaha produk atau jasa yang kita jalankan, perkembangan sampai saat ini bagaimana, kemudian status hukum dan kepemilikan usaha yang kita jalani seperti apa. Nah, yang ketiga ada strategi pemasaran. Nah, ini strategi pemasaran, ada tren dan pertumbuhan industri, kemudian bagaimana gambaran pasar, ukuran dan tren pasar, peluang strategisnya bagaimana untuk usaha dan produk yang kita jalankan, target pasar yang kita tuju, kemana, siapa, dan bagaimana. Terus karakteristik pasar yang kita tuju seperti apa? Entah pasar umum, pasar spesifik, pasar khusus, atau pasar tradisional, konvensional, mana pasar yang kita tuju? Itu kita harus tahu karakteristik pasar yang kita tuju seperti apa. Nah, dalam strategi pemasaran, kita juga harus membuat tentang marketing plan, perencanaan pemasaran. Nah, di sini tadi jenis dan karakteristik konsumen. Jadi kita harus tahu juga konsumen yang kita tuju itu karakteristiknya seperti apa. Terus ukuran pasar, tren, dan segmennya, tadi target pasar, harga jual, dan proses pendapatan keuntungan, harga jual dan proses pendapatan, garis miring keuntungan, pesaing utama kita siapa, terus jalur distribusi kemana, cara pemasaran kita seperti apa, itu kita tuangkan. Karena kalau saya sebagai calon investor melihat, oh ternyata jalur distribusinya sangat mudah, tidak memerlukan biaya yang besar. Oh, cara pemasarannya juga lebih mudah, tidak juga menggunakan biaya yang besar, waktu yang lama. Ternyata konsumennya nih yang tertarik dengan produk ini juga sudah sangat banyak. Omset penjualan, omset produksi, ini juga sangat omset produksi bisa jadi, misal contoh omset produksi kita, omset produksi sebuah usaha kita, produk kita misal 1.000. Produk yang kita produksi 1.000 bisa jadi omset penjualannya tidak sampai 1.000 karena penjualan turun. Tetapi kalau omset aja 1.000 tapi penjualan 1.000 juga habis, bahkan demand permintaan di pasar malah semakin meningkat. Itu salah satu tanda-tanda bahwa usaha kita semakin meningkat, berhasil. Berarti produk kita di pasaran berhasil dijual. Konsumen, pelanggan sangat menyukai produk kita berarti. Makanya itulah salah satu kegunaan kita membuat perencanaan. Jadi kita mengetahui. Nah, analisis persaingan. Di sini kita juga harus memasukkan tentang analisis persaingan untuk produk kita. Pesaing kita siapa? Posisi kita dalam persaingan, misal dengan produk yang sama misalnya, posisi dengan kompetitor, berarti posisi dalam persaingan kita seperti apa? Untuk distribusi pangsa pasar kita bagaimana? Nah, tadi sudah ada juga di analisis di marketing plan. Kemudian kelebihan produk yang dibandingkan pesaing apa?
Nah, kalau kita ingat kemarin waktu saya memberikan materi tentang bisnis model kanvas, kelebihan dibanding pesaing ini masuk di blok atau blok mana? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Kita memasukkan di mana nih kelebihan produk atau usaha kita dibanding pesaing? Waktu di materi saya, waktu bisnis model kanvas, itu masuknya di mana? Hah? Value proposition. Nah, siapa tadi yang menjawab? Mbak Dewi ya? Dewi ya? Sri Purwati? Iya. Nah, betul. Di value proposition yang kita masukin. Karena disitulah kalau di bisnis model kanvas kita memasukin keunggulan, value added, nilai tambah produk kita dibanding pesaing, di situ kita masukkan. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam persaingan dan risiko usaha, tadi ada pesaing-pesaing usaha kita siapa, peta situasi persaingan bagaimana, keunggulan utama untuk bersaing apa saja tadi sama dengan kelebihan, terus risiko usaha. Nah, risiko usaha ini analisisnya adalah fluktuasi pasarnya seperti apa. Ya, misal kita menuju pasar A nih. Ternyata di pasar A itu ada beberapa produk yang hampir sama dengan produk kita. Nah, setelah produk kita masukkan pasar A tersebut, ternyata yang semula konsumen memilih produk B setelah produk kita masuk, ternyata mulai tertarik nih dengan produk kita. Nah, lalu ada beberapa konsumen dan pelanggan mungkin memberikan testimoni dari mulut ke mulut, tersebarlah bahwa produk kalian lebih bagus dibandingkan produk B. Nah, kalian bisa menganalisis berarti fluktuasi pasar di pasar A ternyata selama pengamatan kalian dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini ternyata fluktuasi di pasar A tersebut, pengembangan produk kalian ternyata mulai meningkat, mulai berubah. Nah, itu kalian jelaskan, kalian jabarkan. Itu. Kemudian perubahan teknologi. Dengan adanya perubahan teknologi juga itu akan berimbas juga kepada resiko usaha kita. Tapi selama kita bisa memanfaatkan dengan benar, akan malah membantu usaha kita. Tapi kalau kita memanfaatkan dengan salah, ya juga akan merugikan, akan menjadi risiko buat usaha kita. Contohnya, misal kalau kita ternyata kita mempunyai untuk membantu usaha kita nih, kita membeli mesin misalnya, mesin untuk menambah omset produksi kita. Kita menjawab perubahan teknologi nih, kita membeli mesin itu yang berteknologi canggih. Ternyata kita tidak bisa menggunakannya, kita salah-salah, malah rusak. Akhirnya produk yang omset produk kita yang semula sudah diharapkan dalam seminggu sudah jadi, ternyata karena istilahnya karena kurang informasi, pengetahuan kita menjalankan alat teknologi tadi malah merusak. Nah, itu salah satu contoh yang merugikan usaha kita. Banyak contoh-contoh yang lain nanti bisa kalian sampaikan, kalian ulas, kalian analisis di dalam risiko usaha kalian. Kemudian, kecepatan perputaran uang usaha kalian ini seperti apa? Misal ada keuntungan, jangan langsung digunakan untuk kebutuhan pribadi.
Nah, kalau mengenai keuangan, ini kebutuhan pribadi sama usaha, tolong jangan dicampur, ya. Tolong dipisahkan. Karena kalau kalian mencampur kebutuhan pribadi dengan kebutuhan usaha, kalian tidak mengetahui apakah usaha yang kalian jalankan ini laba atau rugi, menguntungkan atau tidak. Nah, itu yang harus kalian harus ingat. Ya, harus dipisahkan. Jadi pencatatan keuangan harus dipisahkan. Kemudian perubahan lingkungan ataupun peraturan. Ini perubahan lingkungan atau peraturan itu juga harus kita perhatikan. Kita masukkan juga. Ini ternyata peraturan pemerintah merugikan usaha kalian. Kenapa? Itu harus kalian antisipasi. Nah, di situ kalian harus menganalisisnya. Kemudian learning curve dan produk cacat ini juga harus kalian masukkan. Apakah produk cacat yang kalian buat ini seberapa banyak dari misalnya 1000 produk cacatnya berapa? Ini harus kalian masukkan. Apalagi nanti masuk di analisis keuangan, risiko-risiko usaha sehingga mengalami kerugian, itu harus kalian masukkan. Ternyata ada produk-produk cacat yang tidak bisa dipakai, jadi harus seperti apa itu harus kalian masukin analisis. Nah, entry keluar dan masuk dan keluar ini juga harus kita analisis bagaimana. Terus bargaining power-nya juga harus kalian analisis. Kemudian substitusi produk. Substitusi produk juga harus kalian analisis. Bagaimana produk, kalau produk kalian ini, misal kalian bikin produk usaha ini ternyata harus di produknya bahan bakunya mungkin habis, apakah ada substitusi bahan baku yang lain, itu harus juga kalian pertimbangkan. Kualitasnya akan menjadi menurun apa tidak, itu juga harus kalian pertimbangkan di dalam risiko usaha. Karena kan ada kemungkinan dalam jangka waktu dekat karena omset kalian bertambah, ternyata bahan bakunya mungkin semakin menurun, semakin berkurang, atau harganya yang meningkat. Nah, itu harus kalian pikirkan, berarti saya harus mensubstitusi bahan baku saya nih, atau produk saya harus saya substitusi dengan menggunakan bahan baku yang lain. Bisa nggak? Bagus nggak? Seperti itu. Itu adalah risiko-risiko usaha yang dihadapi antara lain yang dihadapi oleh para wirausaha. Nah, di dalam analisis SWOT, saya yakin kalian di dalam perkuliahan ada yang sudah menerima, ada yang sudah pernah dengar, atau sama sekali belum pernah mendengar tentang analisis SWOT. SWOT ini singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi strength di sini kekuatan, terus opportunity kesempatan, terus threat-nya opportunity, threat, strength, weakness, kelemahan, dan ancaman. Jadi apa yang dihadapi kita uraikan di dalam SWOT. Jadi kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman apa yang kita hadapi. Nah, seperti misalnya di sini strategi strength, strateginya menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, kalau strategi weakness-nya dan opportunity-nya menjadikan kelemahan kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan ancaman ini menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada. Sedangkan strategi weakness threat-nya menjadikan kelemahan kita untuk menghadapi ancaman yang ada. Nah, ini kalian tuangkan apa gitu. Jadi kelemahan yang kita hadapi, kelemahan yang kita miliki, tapi bisa kita manfaatkan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jadi
kelemahan yang kita miliki, itu artinya kelemahan yang kita miliki, tapi bisa kita manfaatkan untuk peluang, untuk mendapatkan peluang. Sedangkan kekuatan yang kita miliki, itu kita manfaatkan untuk kesempatan yang ada. Nah, sedangkan untuk strength trait-nya, untuk ancamannya, kita menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada. Jadi itu yang harus kita tuangkan. Sedangkan weakness trait-nya, kelemahan yang kita miliki itu bagaimana dengan kelemahan yang kita miliki dapat kita manfaatkan untuk menghadapi ancaman yang ada. Nah, dengan analisis SWOT ini kita bermain, kita menganalisis, kita menguraikan, menjabarkan analisis SWOT ini, kita akan mengetahui, oh ternyata dengan kekuatan kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Ternyata dengan kelemahan kita, bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan peluang. Sedangkan dengan ancaman, dengan kekuatan yang ada, kita juga bisa mengatasi ancaman yang ada di lingkungan. Di lingkungan kita yang kita hadapi, pesaing-pesaing, misalnya ancaman pesaing, apa sih yang kita hadapin? Kita punya kekuatan, kita punya kelebihan, kita punya keunggulan. Nah, di situ kalian tuangkan. Kemudian di sini strategi weakness trait. Kita mempunyai kelemahan. Kelemahan itu kita gunakan untuk menghadapi ancaman. Nah, itu ya, sudah paham ya tentang analisis SWOT? Nah, berikut saya izin minum sebentar. Oke, sebelum saya lanjut, boleh kalau misalnya dulu ada yang bertanya, atau saya lanjutkan dulu? Silakan. Teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau enggak, lanjut aja dulu, Bu. Lanjut ya. Ya, siap. Oke. Oke, lanjut. Yang kelima tentang rencana desain dan pengembangan. Nah, di dalam bisnis plan kalian bisa menjabarkan, menganalisis tujuan usaha jangka panjang kalian ini apa. Itu kalian jabarkan di sana. Jadi mungkin jangka pendek ini tujuan usaha saya untuk ini Bu, tapi jangka panjangnya seperti ini. Pasti ada dong tujuan usaha untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian mengenai strategi. Strategi juga harus kalian jabarkan. Strategi apa sih yang akan kalian ambil? Entah strategi pemasaran, entah strategi dalam penambahan modal, entah strategi kalau misalnya wirausaha pemula kan untuk promosinya seperti apa strateginya, untuk perluasan pasar seperti apa, itu harus kalian tuangkan dalam strategi. Gitu. Terus sasaran-sasaran dan jadwal pencapaiannya apa? Sampai mana? Kapan? Itu kalian masukkan. Jadi saya akan mentargetkan sasaran-sasaran saya misalnya di bulan ke-6 atau bulan ke-10 atau 1 tahun ke depan, jadwal pencapaiannya sekian pada saat bulan ke-6, bulan ke-10 atau bulan ke-12, itu kalian bisa jabarkan. Terus tadi ada evaluasi risiko tadi, kalian masukkan di sini. Terus exit plan-nya. Bagaimana perencanaan setelah nanti target-target yang kita jalankan sudah selesai, keluar, dan sebagainya. Itu harus juga kita buat.
Nah, yang keenam, perencanaan operasi dan manajemen. Di dalam bisnis plan ini, di dalam bisnis plan itu ada bagaimana sih perencanaan operasi dan manajemen yang kita jalankan. Di situ ada fasilitas. Fasilitas yang kita miliki apa aja? Kita analisis. Oh, dalam perencanaan pada tahun pertama ini kami baru memiliki fasilitas misalnya mesin, komputer, dan sekian-sekian. Nah, pada tahun yang akan datang, saya merencanakan mesin saya akan bertambah 2 dan 3. Misal, contoh seperti itu. Itu bisa kalian lakukan. Terus alat-alat produksinya yang membantu, yang mendukung, mensupport usaha kalian dalam memproduksi, proses produksi. Nah, itu harus kita tuangkan. Juga proses produksi. Proses produksi yang kita lakukan itu apa, seperti apa. Misal dari kalau misalnya teman-teman, misal contoh yang saya dari penjemuran misalnya, bahan bakunya harus dijemur dulu. Oh, tidak boleh kena matahari secara langsung karena akan mengurangi mungkin dalam olahan pangan akan mengurangi kandungan gizi yang tersimpan di dalam bahan baku tersebut. Nah, bagaimana proses teknologinya? Berarti kalau tidak bisa menjemur di bawah sinar matahari langsung, berarti kita harus melakukan proses produksi yang aman. Ada mungkin teknologinya harus seperti apa. Nah, itu pasti ada. Nah, disitulah kita harus jadi proses produksi bahan baku saya tidak boleh dijemur di bawah sinar matahari langsung, tapi kami melakukan pengeringan bahan baku kami secara selama maksimal seminggu. Itu sudah bisa langsung digunakan bahan baku tersebut. Nah, itu yang dinamakan proses produksi. Kemudian setelah bahan baku dapat, nanti cara pengolahannya, pencampurannya, dimix dengan alat-alat dengan misalnya bahan baku tambahan, ada bahan baku tambahan yang lain, bagaimana itu harus kalian jabarkan. Pengendalian persediaan. Nah, pengendalian persediaan di sini, kalian bisa memasukkan misalnya persediaan bahan baku. Karena kalau omset produksi kalian semakin meningkat, sedangkan bahan baku untuk mendapatkan bahan baku kalian sangat susah dicapai, bahkan jaraknya sangat jauh, pasti kita harus menyiapkan, merencanakan bahan baku yang kita miliki untuk jangka waktu pendek, misalnya ini tahan lama, berapa lama. Kalau jangka panjang, berapa lama. Itu harus kalian kendalikan, harus kalian rencanakan. Karena tiba-tiba ada permintaan secara banyak dari konsumen, tiba-tiba siapa? Mas, misalnya Mas Apip, saya pesan ini mesinnya, mesin Filtro misalnya. Nah, Mas Apip ini punya Filtro SW nih. Saya pesan Filtro SW sebanyak 100 unit. Tiba-tiba Mas Apip bingung karena bahan bakunya tidak tersedia. Sedangkan konsumen meminta waktu pengerjaannya selesai dalam jangka waktu yang cepat. Bagaimana kita bisa memenuhi? Tapi kalau kita sudah merencanakan, oh bahan baku yang saya miliki untuk membuat produk saya ini tahan sampai hanya 6 bulan misalnya, atau 1 tahun. Nah, itu sudah membuat ibaratnya tuh ayem hati kita gitu, tenang bahwa untuk jangka waktu ini berarti persediaan bahan baku kita cukup. Apalagi kalau untuk memperolehnya jauh, nah itu sangat kebingungan. Kemudian pasokan dan distribusi. Nah, pasokan dan distribusi ini juga harus kita rencanakan. Pasokan bahan baku tadi seperti apa, terus distribusinya kalau sudah jadi lancar enggak? Waktunya lama atau enggak? Sampai ke konsumen, sampai ke pelanggan, sampai ke customer seperti apa? Ini juga harus kita jabarkan. Kemudian R&D
R&D, pengembangan produk, ini juga harus kita jabarkan bagaimana riset and development-nya untuk pengembangan produk kita ini harus kita punya gitu, kita miliki, kita jabarkan. Kalau kita mempunyai riset and development yang bagus, ini juga sangat membantu untuk pengembangan produk atau pengembangan usaha yang kita jalankan. Karena dengan kita memiliki riset and development yang bagus, suatu usaha yang kita jalankan akan semakin melancarkan, memudahkan. Dan di situ juga kalau kita mempunyai riset and development yang bagus, untuk pengembangannya juga bagus, karena di situ juga kita akan bisa mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari produk atau usaha yang kita jalankan ini apa sih untuk mengembangkan usaha kita selanjutnya. Nah, di sini juga ada kontrol keuangan. Kalau kita kontrol keuangan, memanage keuangan dengan baik, saya yakin usaha yang kalian jalankan akan semakin bagus dan jarang menemukan kesulitan keuangan, istilahnya tuh kekurangan modal dan sebagainya. Kalau awal-awal ya jelas mungkin masih banyak kekurangan, tapi kalau yang sudah berhasil dengan mengontrol keuangan dari awal pun, kalau kita mengontrol memanage keuangan dengan bagus, lama-kelamaan kalau semakin besar juga akan semakin menguntungkan bagi kita kalau kita bisa memanage keuangan. Contohnya aja kalau kita bisa memanage keuangan pribadi. Kalau dalam keuangan pribadi aja kita boros, bagaimana kita bisa mengontrol keuangan usaha kita? Apalagi keuangannya untuk kebutuhan pribadi dan usaha kita campur adukan. Itu semakin kacau. Dan apalagi pencatatan biasanya yang sering saya temui di lapangan, wirausaha pemula ini adalah mereka jarang melakukan pencatatan dalam keuangan. Pengkontrolan keuangannya jarang dilakukan. Memanage keuangannya juga jarang, tidak ada. Itu yang sering saya temukan. Makanya beberapa kali sering kalau di tenan yang kami inkubasi, kami selalu mengatakan, catatlah keuangan kalian, transaksi keuangan kalian, pengeluaran, pemasukan, mohon dicatat. Jadi secara berkala itu laporan keuangan kita harus selalu terupdate, harus selalu terkontrol. Karena dengan kita memiliki laporan keuangan yang baik, itu juga akan menguntungkan kita. Kita bisa mengetahui, oh usaha yang kita jalankan ini ternyata prospeknya bagus karena menghasilkan laba. Kita tahu bagaimana kalau kita tidak membuat laporan keuangan, kita tidak mengetahui bahwa usaha yang kita jalankan ini laba atau rugi. Nah, terus dengan kita mengetahui bisa memanage keuangan, kita akan bisa merencanakan pengembangan kita berikutnya. Oh, berarti kita bisa meningkatkan produksi kita. Kita punya dana nih. Oh, ternyata dana kita ada. Oh, kita berarti bisa meningkatkan omset produksi kita. Oh, kita bisa berarti memperluas pemasaran usaha kita, memperluas usaha produk atau jasa yang kita jalankan. Kita bisa menambah tenaga kerja. Padahal omset kita sudah meningkat. Kita tidak mengetahui keuangan kita bagaimana kondisinya. Sedangkan tenaga kerja kita terbatas. Tapi kalau dengan kita mengecek keuangan kita bisa merekrut tenaga kerja baru. Nah, seperti itu. Itu beberapa keuntungan atau manfaat kalau kita memiliki laporan keuangan yang baik. Jadi kita bisa merencanakan. Makanya ada perencana keuangan, perencana bisnis, kita bisa merekrut dong. Kalau apalagi usaha kita yang sudah sukses semakin maju, kita bisa merekrut perencana keuangan bisnis yang memang profesional, yang kita bayar sangat mahal, banyak sekarang. Oke, saya lanjut. Tim manajemen. Nah, di dalam tim manajemen ini juga harus kita perhatikan. Harus kita, kalau suatu tim dalam sebuah usaha, apalagi yang pemula ya, kalau kita memilih tim untuk usaha yang kita jalankan, sudah ada tidak ada saling trust, kepercayaan, itu sangat sulit. Tim itu tidak akan solid.
pasti akan sering terjadi konflik of interest di dalamnya. Nah, makanya waktu materi sumber daya manusia, di situ narasumbernya sudah menyampaikan, kalian juga saya lihat waktu itu banyak memberikan pertanyaan kepada narasumbernya bagaimana membentuk tim manajemen yang baik, tim untuk wirausaha yang baik, misalnya ada konflik itu harus bagaimana Pak? Kalau misalnya ternyata dari 6 orang ini 1 orang ini nggak mau membantu Pak dan sebagainya, apa kami keluarkan aja. Nah, pada saat awal membentuk itu seharusnya ada komitmen di tim kalian, harus disampaikan. Nanti usaha kita ini loh, waktu belum menghasilkan. Semua orang kalau sebuah usaha tim dari awal belum ada komitmen apa yang dijalankan, tiba-tiba berjalan dan boom, usahanya semakin maju, pasti tim yang awal-awal yang tadi yang tidak dari awal proses mereka tidak ikut campur, melihat ini proses maju, akhirnya dia akan nimbrung. Nah, karena dari awal tidak ada komitmen sehingga terjadi konflik of interest. Makanya dari awal sebelum kalian bentuklah tim yang baik. Kalau misalnya kalian diawali sendiri untuk merekrut teman yang lain, tim yang lain, beritahu. Ini usaha yang saya jalankan seperti ini. Tolong kamu kalau ikut bergabung di tim saya, kita harus berkomitmen bersama-sama. Agar ke depan kalau usaha kita ini maju, sukses, kita tidak ada terjadi konflik of interest di dalam tim kita. Karena kalau terjadi konflik of interest, saya yakin suatu saat usaha kalian tidak jalan selanjutnya. Apalagi kalau sudah, masih mending kalau misalnya berbadan hukumnya belum dibentuk. Kalau sudah berbadan hukumnya dibentuk, apalagi brandnya sudah terkenal, mereknya sudah terkenal, itu susah. Ini siapa yang harus yang secara hukum yang secara sah yang memilikinya siapa? Nah, itu konflik of interest. Makanya dari awal harus ada komitmen. Konsultan. Kalau di dalam perusahaan yang sudah besar, pasti mereka akan merekrut seorang konsultan yang profesional. Tapi kalau kita dari awal masih baru merintis, mungkin konsultan ini kita abaikan dulu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah semakin maju, apalagi keuangan kita, usaha yang kita jalankan semakin baik, pasti kita akan merekrut seorang konsultan yang bisa memberikan saran, masukan yang baik untuk kemajuan usaha yang kita jalankan, untuk development, untuk pengembangan usaha yang kita jalankan, seperti itu. Nah, manajemen dan organisasi. Jadi di dalam rencana operasi dan manajemen tadi, ini ada manajemen dan organisasinya, jumlah dan jenis tenaga kerja yang kita perlukan, ini apa saja. Misal, ada operator, ada tenaga ahlinya, ada manajernya, dan seterusnya. Ini berarti jumlah dan jenis tenaga kerja yang kita perlukan untuk menjalankan usaha yang kita jalankan. Kemudian kita mencari sumber perolehan tenaga kerja ini dari mana? Kalau kita ingin mendapatkan suatu tim yang baik, kita harus juga tahu sumbernya dari mana. Dia mempunyai keahlian nggak? Skill nggak, keterampilan yang kita butuhkan nggak, itu pada saat kita rekrutmen tenaga kerja, kita harus memperhatikan itu. Jadi karakteristik, kondisi, skill yang dimiliki tenaga kerja, selain itu juga attitude, etika. Nah, kalau mereka tidak memiliki attitude yang baik, ini juga suatu saat akan menjadikan sumber konflik di usaha kalian. Jadi itu harus kita perhatikan juga. Nah, di dalam sebuah usaha kita akan membuat struktur organisasi. Jadi struktur organisasinya mungkin ada seorang CEO, seorang bagian produksi, pemasaran mungkin, terus bagian keuangan yang sederhana, mungkin ada yang kalian buat. Kalau untuk usaha pemula, buatlah yang sederhana aja. Mungkin terdiri dari bagian keuangan, pemasaran, dan produksi. Minimal ada itu.
Kemudian rencana operasi usaha, ada make and buy decision. Di sini ada keputusan untuk menggunakan atau membeli di dalam rencana operasi usaha, ini juga harus kita jabarkan. Terus aliansi dan kontrak-kontrak kerjasama dengan siapa aja sih mitra-mitra yang bisa kita ajak kerjasama untuk bersinergi, untuk beraliansi. Itu ini kalau kalian ingat di dalam bisnis model Kanvas ini masuk di key partner, mitra utama. Nah, ini bisa kalian masukkan. Terus anak angkat dan bapak angkat istilahnya. Terus ada paten. Nah, paten, lisensi, franchise. Nah, ini di dalam produk usaha yang kita buatkan, kita juga masukkan informasi apakah produk atau jasa yang kita jalankan ini sudah ada patennya belum? Memiliki lisensi enggak? Apa masih atau franchise usahanya yang kita jalankan? Itu kita jabarkan, kita tuangkan di dalam rencana operasi usaha di dalam suatu bisnis plan. Nah, ini turnkey project. Ini kunci project yang bagaimana menurunkan enggak, mereka kita harus kita ulas juga, kita masukkan juga. Nah, ini ada contoh sederhana untuk struktur organisasi sebuah usaha pemula. Nah, misalnya ini pemilik kalian sebagai pemilik usaha yang kalian jalankan. Terus ada kalian rekrut, ada manajer umumnya, kemudian di bawahnya ada manajer pemasaran, manajer produksi, ada manajer keuangan, dan manajer administrasi dan SDM. Nah, ini kalian buat struktur organisasi usaha kalian sederhana, kalian masukkan di dalam bisnis plan. Nah, untuk pemasaran, misalnya tugas-tugasnya adalah untuk promosi, penjualan, distribusi, purna jual seperti apa. Terus untuk bagian produksi ada bahan baku, ada persediaan, produksi, ada peralatan. Nah, terus untuk keuangan ada kasir, bendahara, pembukuan, terus untuk akuntansi, pencatatan akuntansinya seperti apa. Terus untuk manajemen administrasi dan SDM-nya ada rekrutmen tenaga kerja, pengawasan, rewards, punishment, dan pengembangannya seperti apa. Jadi ini minimal ada 4 ini. Ini untuk wirausaha pemula. Tapi kalau misalnya, Bu, soalnya dana kami baru sedikit, Bu. Paling yang kami utamakan, kami merangkap-rangkap dulu, Bu. Manajemen pemasaran sama manajemen produksi. Kami cuma baru bertiga, Bu. Keuangan untuk administrasi dirangkap oleh manajer umum, bahkan pemilik juga bekerja. Enggak masalah. Itu dengan berjalannya waktu, step by step, berkembang usaha kalian bisa mengembangkan struktur organisasi kalian. Karena dengan menambahnya tenaga kerja, otomatis pengeluaran kalian untuk biaya tenaga kerja juga akan bertambah. Itu pasti. Makanya kalau di dalam pencatatan keuangan, pengeluaran-pengeluaran apa sih yang kita keluarkan? Salah satunya adalah gaji untuk tenaga kerja yang kita miliki. Nah, itu harus ada pencatatannya. Apakah tenaga kerja yang kita miliki ini tenaga kerja tetap atau musiman? Musiman misalnya hanya pada saat bulan-bulan Lebaran dan sebagainya, baru kita merekrut tenaga musiman. Berarti itu dibayar tidak tiap bulan. Kalau tetap, mereka pasti akan mendapatkan gaji tiap bulan, kayak gitu. Nah, ini konsep produk yang kita jalankan harus unik, jelas bedanya dengan produk sejenis, besar daya tariknya bagi customer, harus mengarah atau mampu menjadi pemimpin pasar. Ini konsep produk yang kita miliki untuk pemula ide ya. Sedangkan produk atau jasa, bagaimana hubungannya dengan needs, kebutuhan dan keinginan customer, terus apa keunggulan terhadap produk sejenis,
di mana daya tariknya bagi customer, seberapa kuat daya tarik tersebut, manfaat, fungsi, dan atribut. Ini kayaknya sudah saya jelaskan secara detail waktu bisnis model kanvas. Nah, yang ketujuh untuk analisis rencana keuangan. Besok ada Pak narasumbernya, ada analisis rencana keuangan. Beliau akan menyampaikan tentang proyeksi pendapatan seperti apa, proyeksi aliran kas, neraca, sumber modal dan penggunaan, terus asumsi yang digunakan apa saja, terus analisis break-even, payback period, IRR, dan NPV. Besok tanya ke beliau ya, nanti jangan tanya ke saya dulu, nanti panjang lebar nih saya akan menjelaskan, besok narasumbernya malah nggak menjelaskan ya. Kalau tentang analisis rencana keuangan besok ditanyakan. Ini nanti yang ada juga di dalam business plan pastinya, makanya besok harus diperhatikan. Nah, dalam perencanaan keuangan, tadi ada rencana sumber-sumber pendanaan, memberikan gambaran tentang kelayakan usaha ditinjau dari aspek keuangan. Nah, ini kalau materi ini besok hari Jumat jam 2, nanti narasumbernya akan menyampaikan. Terus hasil proyeksi laba dan ruginya seperti apa, hasil proyeksi aliran dana, hasil perhitungan ROI, NPV, net present value, hasil perhitungan payback periodnya, terus hasil perhitungan break even neraca awal. Nah, ini akan disampaikan oleh narasumber yang hari Jumat juga. Nah, ini capitalizing dan structure, besarnya modal yang diperlukan, komposisi permodalan, sumber-sumber pendanaan kalian dari mana, komposisi permodalan kalian seperti apa, penawaran bagi investor dan kreditor, bisa kalian uraikan. Nah, kalau di dalam penawaran bagi investor kreditor yang kalian masukkan untuk capitalizing dan structure di dalam business plan, ini bisa kalian masukkan, bisa kalian sampaikan. Misal, kalian untuk investor kan pasti bertanya, berarti kalau saya menanam saham, nanti sahamnya digunakan untuk apa nih di usaha kalian? Nah, kalian bisa uraikan, jabarkan di dalam business plan. Berarti penawaran bagi investor, misal kalau yang mahasiswa sering itu kan penawarannya memasang iklan dengan memberikan modal sekian, berarti iklan akan dipasang berapa lebar, panjangnya, itu kan biasanya sponsor-sponsor. Nah, kalau investor untuk usaha kalian, kalian bisa, investornya bisa memasukkan untuk misal karena kalian masih perlu sebuah mesin misalnya, mesin untuk produksi, berarti kalian tawarkan mesin produksi harganya 100 juta misalnya. Nah, investor yang kalian yang tertarik akan lihat, oh berarti mesin ini dengan jangka waktu jangka lama, berarti dana yang ditanamkan investor untuk dimasukkan untuk pembelian aset. Itu yang misalnya kalian tawarkan, atau pembelian bahan baku, atau dalam hal pemasaran, kerjasama dan hal pemasaran, itu bisa kalian tawarkan apa? Berarti apa yang kalian tawarkan bagi investor nih, atau bagi kreditor, atau bagi konsumen, atau bagi user, bankir misalnya yang melihat, atau individu yang lainnya, bagi pembaca yang melihat bisnis plan kalian, apa yang kalian tawarkan, itu bisa kalian sampaikan. Jadi dengan melihat penawaran yang kalian berikan untuk calon investor, kreditor, bankir, dan sebagainya, itu mereka langsung melihat, oh aku cocok nih masuk ke sini, aku mau bergabung, aku mau menanamkan modal dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di dalam bisnis plan, itu bisa kalian lampirkan untuk menambah value added usaha kalian untuk meyakinkan, apalagi kalau kalian mengikuti sebuah kompetisi dan kompetisi hibah atau dan sebagainya, itu untuk meyakinkan
mereka reviewer atau calon investor atau calon kreditor tadi, mereka akan melihat, oh ini buktinya ada nih. Berarti sudah ada kontrak kerjasama dengan mitra kita, misalnya dalam hal mungkin pemasaran, pengadaan bahan baku misalnya, atau dalam promosi, atau pendanaan, bisa jadi itu ada kontraknya nggak kalian cantumkan, kalian lampirkan. Terus ada rekomendasi dari siapa, dari narasumber atau dari mitra kita. Ini mereka merekomendasikan untuk usaha kita yang berkaitan dengan usaha kita seperti ini. Ada uraiannya, misalnya ada buktinya, kalian cantumkan. Seperti halnya juga foto-foto dokumentasi yang memperlihatkan jalannya usaha kalian yang kalian jalankan selama misalnya setahun ini, 6 bulan ini, atau baru 3 bulan. Apa foto-fotonya? Kalian lampirkan. Oh ini loh proses produksi. Oh kami sudah melakukan pemasaran yang semakin meningkat dari bulan ke bulan. Berarti ini kita lampirkan. Terus ada pernah melakukan promosi besar-besaran, grand launching dan sebagainya. Nah, itu kalian masukkan. Baik foto atau video, itu bagus. Itu tambah orang membuat semakin yakin, oh ini benar-benar usaha yang dijalankan adalah real, bukan abal-abal. Rincian keuangan. Nah, rincian keuangan ini bisa kalian masukin misalnya contoh neraca. Neraca, laporan rugi laba. Nah, itu semakin yakin. Jadi laporan keuangan yang kalian buat, kalian masukkan. Berarti rincian keuangan yang kalian buat itu kalian masukkan di bisnis plan, orang melihat, oh ternyata benar nih hasil laporan keuangannya labanya sekian. Hanya berjalan baru setahun, 6 bulan, setahun, 2 tahun sudah menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Apalagi nanti kalau bisa dikembangkan, pengembangan produk, pengembangan usahanya, wah semakin meningkat lagi. Nah, resume di sini, resume tentang bisa kalian masukkan tentang prestasi-prestasi yang kalian capai. Jadi usaha yang sudah kalian jalankan ini, prestasinya yang kalian capai apa aja sudah, itu bisa kalian masukkan. Atau misalnya resume di sini ada beberapa testimoni, misalnya testimoni dari pelanggan, apalagi pelanggan customer yang menggunakan adalah terkenal, misalnya influencer, misalnya, wah itu semakin membuat para konsumen semakin tertarik. Produk kalian ini berarti benar-benar bagus, sangat berkualitas. Nah, kalau dalam struktur isi bisnis plan, ini ada misalnya ada daftar isi, ringkasan, deskripsi perusahaan, tadi produk dan jasa, pemasaran, manajemen dan organisasi, struktur modal, keuangan dan rencana pendanaan, lampiran-lampiran. Jadi kalian buat ini daftar isinya apa, ringkasannya tadi apa, deskripsi perusahaan tadi ada terdiri dari visi misi perusahaan, terus deskripsi produk usaha yang kalian jalankan seperti itu. Jadi ini strukturnya. Nanti di bawahnya kalian masukin, misalnya pemasaran tadi apa, bagaimana manajemen organisasi untuk pengembangan, tadi ada yang pengembangan tenaga kerjanya seperti apa di pemasaran, analisis pemasaran, terus segmennya, segmen pasar yang kalian tuju siapa. Untuk struktur modal tadi kalian sudah saya jelaskan tadi bagaimana struktur modalnya. Untuk penawaran investor atau calon kreditornya seperti apa. Di sini kalian masukkan. Jadi subnya kalian masukkan seperti di sini. Kemudian kayak tadi keuangan dan rencana pendanaan. Nah, di sini kalian masukkan perencanaan keuangannya seperti apa. Kayak hasil proyeksi laba dan ruginya kalian masukin, terus hasil dari perencanaan net value, net present value-nya seperti apa. Dan lampiran-lampiran tadi adalah yang terdiri dari dokumentasi, kontrak-kontrak yang sudah kalian jalankan, yang kalian miliki.
Nah, ini ya, lampiran tambahan untuk lampiran. Ada proyeksi penjualan juga bisa dimasukin. Tadi ada neraca laba dan rugi, cash flow. Nah, profit analisisnya bagaimana? Ini bisa kalian jabarkan. Berarti analisis keuntungannya memang bagus ini. Terus kurikulum vitae kalian, kurikulum vitae apa struktur organisasi yang kalian miliki, ini dimasukkan. Jadi tim utama aja, jangan sampai tenaga kerja yang kalian masukin. Jadi kayak misalnya pemiliknya siapa, terus CEO, manajernya siapa, bagian pemasaran, bagian produksi, bagian SDM siapa. Nah, itu aja yang penting-penting aja. Nah, terus proses flow sheet-nya. Ini kalau bisa dicantumkan bagaimana kalian memproses flow sheet-nya juga dicantumkan. Nah, ini from proposal business plan-nya. Nah, ini contoh analisa finansial, cash flow. Ini bisa setiap bulan untuk proyeksi 3 tahun. Nah, bulan ke-1, ke-2, dan seterusnya, berarti selama 12 bulan, tahun ke-1, ini tahun ke-2, terus tahun ke-3, dan berikutnya. Pendapatan, jadi kalian masukin proyeksinya, pengeluaran juga, kalian pengen meningkatkan misalnya proyeksi tahun pertama, yang real tahun pertama ternyata baru meningkatnya cuma 5%. Siapa tahu tahun kedua 10%, tahun ketiga bisa jadi 15%. Itu tidak ada yang tahu. Itu makanya kalian bisa memproyeksikan. Dengan proyeksi ini, kalian akan bisa merencanakan hal-hal langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai target-target proyeksi yang sudah kalian buat. Gitu. HPP, harga pokok produksinya dari tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 meningkat nggak? Oh, ternyata dengan bertambahnya konsumen yang memilih produk yang kita miliki, ternyata HPP kita bisa kita tingkatkan dari misalnya 100.000, oh tahun kedua bisa saya naikkan jadi 110, tahun berikutnya jadi 120, dan seterusnya. Beban usaha sehingga ketemu laba kotor, sedangkan pendanaan, modal usaha, investasi juga ini mungkin bisa semakin meningkat dan akhirnya ketemu saldo. Nah, ini analisis finansial untuk laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi juga kita akan mengetahui laba sebelum pajak. Nanti ada juga laba setelah pajak. Jadi laba setelah pajak setelah kita kurangi pengeluaran pajak ketemu laba setelah pajak. Nah, di sini ada pendapatan, pengeluaran, HPP, beban usaha, laba kotor. Nah, penyusutan, kalau penyusutan ini kita masangnya dalam 1 tahun, 2 tahun, tahun ketiga, berapa penyusutannya. Jadi sebuah mesin itu sama kayak misalnya kalau kita mempunyai sebuah mobil, tiap tahun kan pasti ada penyusutan. Nah, itu kita masukin kira-kira berapa persen. Tiap tahun itu meningkat, misalnya tahun pertama penyusutannya 10%. Jadi perkiraan harga yang kita dari penurunan 10% dikurangi 10%, harga pasar sekian, kurangi 10% penyusutan kita masukkan. Nah, di situ penyusutan akhirnya ketemu laba sebelum pajak. Nanti kalau kita sudah tahu penghitungan pajak, berapa sih biaya pajak kita masukkan, akhirnya ketemu laba setelah pajak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk bisnis plan. Silahkan kalau ada yang bertanya. Silahkan Mas Apip. Silahkan kasih raise hand yang mau bertanya. Ayo teman-teman, ada yang ditanyakan silahkan. $198 nih. 198 nih. 196 ya. Kalau dikurangi kita 6. Iya, Bu. Apa Silakan. takut? Apa takut nih sama Ibu Susi nih? Kok takut? Kenapa?
Ayo teman-teman, ada Ayo yang mumpung saya ada di sini. Kemarin tugas yang membuat bisnis plan jangan lupa dikumpulkan hari apa kemarin? Lupa saya. hari Senin, Bu. Hari Senin ya dikumpulkan. Nah, itu Senin. Atau mau bahas BMC nih, silahkan. Nah, udah ada yang ngerjakan BMC, mau Silakan, ada yang ditanyakan. dibahas. Misalnya teman-teman ada yang udah bikin BMC atau BMC-nya bingung nih, Mm-mm. mumpung langsung Ibu Susinya ada nih. Tapi kalau di chat nanti nggak mesti dibales loh ya. Betul. Ya, Ada teman-teman. kasih raise hand? Kalau nggak on cam nih teman-teman, minta tolong nih. Ayo, tolong on cam dong. Nah ini ada Ih, di jangan kolom, tidur nih. ini ada di kolom Ih, chat biasanya Ibu. nih. Ada di kolom chat untuk tugas Heeh. bisnis plan-nya apakah sudah ada format penulisan tertentu? Bentar. Karena ini nanti kami bicarakan dulu setelah tugas membuat bisnis model kanvas. Nanti apakah berikutnya kalian harus membuat tugas bisnis plan? Ya, itu pasti karena kalian membuat bisnis plan itu seperti kalian sudah memiliki bisnis plan, itu akan memudahkan kalian dalam mengembangkan usaha. Walaupun yang baru ide bisnis tidak masalah dan isinya bisa kalian survei di pasar, mungkin tanya ke teman-teman kalau misalnya aku membuat produk seperti ini, kayak misalnya contoh mengisi analisis persaingan usaha kompetitor misalnya. Misalnya yang baru ide bisnis nih, berarti kan saya harus membuatnya kita lihat pesaing-pesaing kompetitor kita kalau kita membuat produk atau usaha produk atau jasa yang kita jalankan berarti kompetitornya ada A, B, C. Nah, itu kalian bisa lihat. Coba lihat di googling di googling ya. Itu berarti produk yang kita jalankan ini ternyata kompetitor pasti dan kreatif untuk memunculkan keunggulan dari produk kita. Nah, itu salah satu yang sangat bagus, apalagi di dalam bisnis model kanvas juga ada. Jadi nanti kami berikan berikutnya apakah ada format penulisan tertentu. Nanti kalau kami sudah akan memberikan tugas, nanti akan kami share format penulisannya. Oke. Nah, daripada nunggu format teman-teman ya, untuk di bidang bisnis ini sebenarnya kita tuh bebas teman-teman. BMC itu kan cuma ada satu format tuh. Nah, dikreasikan aja sebisa mungkin. Dan seandainya pun berbeda dari format, itu tidak terlalu bermasalah juga sebenarnya. Jadi kita, yang penting kalian bisa menjelaskan nanti kalau seandainya di pekan mentoring itu. Nah, dan ini pekan mentoring kan nanti akan bahas tugas, bahas usaha kalian, segala macamnya. Nah, di sana kan kalau seandainya formatnya dengan format yang kalian bikin sendiri, itu bahkan lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau ada format bisa ngikutin. Tapi sementara ini karena belum ada formatnya, belum ditentukan oleh panitia, bikin dulu aja, jangan nunggu formatnya ada baru dibikin. Nah, mungkin itu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih Bu dari M. Soeb Alfian WLM. Sekarang kan banyak bisnis yang ke arah ekonomi kreatif, Bu. Nah, di Kalimantan, adakah bisnis plan yang bagus menurut Ibu di bidang jasa? Kok pertanyaannya nih ambigu nih. Sekarang Betul, kan Bu. banyak bisnis yang ke arah ekonomi kreatif. Ah, Ya. Nah, untuk di Kalimantan adakah bisnis plan yang bagus menurut Ibu di bidang jasa? Nah, ah, ini kan kalau misalnya usaha kalian di bidang jasa, berarti harus disesuaikan bisnis plan-nya. Saya nggak bisa bilang di Kalimantan adakah Bu bisnis plan yang bagus menurut Ibu di bidang jasa. Jasanya apa? Saya nggak tahu. Ya kan pertanyaannya Mas M. Soib, jasanya di bidang apa?
Nah, kalau kita tahu jasanya di bidang apa, berarti bisnis plan yang kita buat kita sesuaikan. Oh, berarti jasa yang usaha jasa. Jadi usaha itu ya Mas ya, ada 2. Jadi usaha yang berupa produk atau usaha yang berupa jasa. Nah, seperti itu. Makanya ada peraturan Presiden Perpres pengadaan barang garis miring jasa. Pengadaan barang dan jasa. Jadi 2 usaha itu. Nah, sekarang kalau yang ekonomi kreatif, kan ekonomi kreatif ini kebanyakan kalau yang berupa produk berarti ke arah produk. Tapi kalau ekonomi kreatifnya mengarah ke aplikasi, membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah berarti arahnya ke bidang jasa. Jadi di Kalimantan adakah bisnis plan yang bagus menurut Ibu? Bisnis plan yang dibuat itu sebenarnya semuanya bagus kalau itu sudah sesuai dengan usaha yang kita jalankan dan kita masukin segala analisis yang sesuai dengan bisnis plan yang bagus itu seperti apa. Kita masukkan, kita uraikan, kita jabarkan. Itu bagus semua. Seperti itu ya, Mas Soeb ya. Oke, ini bisnis Mas Op ini kira-kira jasa desain grafis nih Bu. Desain grafis, jasa fotografi, desain grafis, fotografi, dan sama videografi. Jadi kalau membuat bisnis plan untuk desain grafis, fotografi, dan videografi, berarti Mas Soeb sesuaikan. Jadi kalau misalnya tadi kalau di manfaat Mas Soeb kan menjabarkan deskripsi untuk jasa desain grafis ini seperti apa sih? Nah, berarti misalnya mendesain sebuah yang bagus untuk membuat misalnya multimedia, terus fotografi. Kalian jabarkan, ini loh usaha untuk fotografi yang harus dilakukan step by step, langkah-langkahnya harus apa, mengambil foto, mendokumentasikannya harus bagus dan sebagainya, pencahayaan, pengaturan dan sebagainya. Nah, itu yang kalian jabarkan di dalam bisnis plan kalian. Di dalam bisnis plan kalian, kalau kalian ingin menarik calon investor kalian nih agar tertarik di dalam usaha jasa yang kalian jalani, misalnya desain grafis atau fotografi atau videografi, kalian gambarkan dong. Berarti kalau investor tertarik menanamkan modal ke usaha jasa Mas Soeb ini, yang harus kalian tawarkan apa? Misal, oh berarti dalam hal permodalan aset nih, karena kamu mungkin belum memiliki kamera yang bagus, yang tajam untuk bisa mengambil sebuah objek misalnya, atau untuk merekam, atau ada misalnya pencahayaan lightingnya masih belum komplit, terus satu set untuk rekaman dalam videografinya juga masih kurang, kan harus punya alat-alat seperti itu. Nah, mungkin itu yang kalian tawarkan di dalam. Terus yang seperti saya sampaikan tadi, analisis ke depan prospek usaha yang kalian jalankan ini seperti apa, kalian jabarkan. Jadi pesaing-pesaing kalau kamu mengadakan usaha desain grafis, apalagi kamu mempunyai skill sudah dalam membuat jasa desain grafis, fotografi, dan videografi ini, kalian jabarkan skill yang harus dimiliki seperti apa. Oh, saya berarti akan merekrut tenaga kerja, kalian analisis di dalamnya kamu sampaikan. Jadi kalau saya sebagai pembaca, saya melihat, oh prospek pasarnya juga bagus. Proyeksi laba keuntungan juga bagus. Jangka pendek, jangka panjangnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun kalian memproyeksikan. Jadi saya sebagai calon investor, pembaca melihat, bagus nih prospeknya. Oh ternyata kalian juga melampirkan bukti-bukti hasil sudah kalian membuat desain grafis, fotografi, videografinya ada di beberapa tempat, misalnya sudah kalian jalankan, usaha kalian sudah jalan misalnya 6 bulan atau setahun. Kalian tampilkan, ini loh bukti-bukti yang sudah saya jalankan, usaha yang saya jalankan, ini hasilnya. Jadi pembaca ataupun calon investor yang akan melihat, oh iya bagus nih hasilnya, ternyata memang sangat profesional Mas Soeb membuatnya. Orang akan tertarik.
Itulah gunanya kita membuat bisnis plan. Sebagus-bagusnya kita membuat agar orang pembaca atau calon investor yang melihat ini, tergantung mereka keinginannya untuk apa, akan tertarik melihat bisnis plan yang kalian buat. Itu gunanya kalau kita membuat bisnis plan. Apalagi kalau misalnya kreditur, bankir, berarti dia akan menawarkan kredit misalnya. Dia juga tertarik, oh prospeknya sangat bagus nih usahanya. Berarti untuk pencicilan kreditnya juga dia sanggup nantinya. Berjalan misalnya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Seperti itu ya, Mas Web ya. Jadi adakah bisnis plan yang bagus menurut Ibu di bidang jasa? Kalau pertanyaan ini saya rasa semua bisnis plan kalau sudah dibuat kita uraikan sesuai dengan usaha yang kita jalankan itu akan bagus semuanya. Gitu. Oke, mungkin Terus tambahan nih Bu, tambahan. Bisnis plan yang bagus itu adalah bisnis plan yang mungkin sudah Anda jiwai sebenarnya. Apa yang Anda sukai, itu dibuat bisnis plan-nya nanti. Nah, mungkin itu yang lebih bagus atau yang lebih tepatnya yang adalah apa Mas Apip yang Anda sukai? ya betul Bu. Jadi bisnis plan meskipun itu lagi hit sekarang seperti Loh, dari industri kreatif. awal gini Mas Apip konsepnya. Jadi dari awal usaha yang membuat bisnis plan itu, usaha yang kamu jalankan ini apa? Terus bisnis kalian sudah merintis usaha seperti apa? Ide usaha yang kalian jalankan seperti apa? Nah, kalau kalian yang masih memiliki ide, berarti ide itu yang kalian tuangkan, ide bisnis yang kalian jalankan itu seperti apa. Jadi maksudnya yang disukai itu Mas Apip kayak gini, usaha yang dijalankan adalah usaha yang kalian sukai. Nah, kalau usaha yang kita sukai itu semakin memudahkan kita untuk mengembangkan, mendevelop usaha yang kita jalankan. Kalau sama aja, kalau kita tidak suka dengan wirausaha, passion kita tidak suka dengan wirausaha, passion kita tidak ke wirausaha, itu walau dipaksa bagaimanapun tidak bisa. Tapi kalau kita sudah menyukai, passion kita sudah ke situ, hobi kita sudah ke situ, kita mengeksplornya lebih mudah. Karena kalau kita sudah suka, kita akan dengan ikhlas, akan all out, akan effortnya semakin besar, akan optimal. Tapi kalau kita tidak suka, perjuangan yang kita lakukan, effort yang kita lakukan itu tidak akan ada artinya. Pasti akan ada, akhirnya akan ada keterpaksaan. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah suka, pasti akan all out. Ya kan? Ya, Seperti itu, betul, Bu. Mas. Betul. Nah, teman-teman, jadi sukain dulu nih wirausaha merdekanya, dibuktikan dengan hadirnya sebelum memulai, presensinya penuh. Nah, itu tandanya kalian suka. Dan on cam yang pastinya Bu ya. Ya? Yang pastinya on cam para teman-teman nih, tandanya Ya. kalian antusias, makanya Ya. disuruh on Ini cam. Mas, berikut Nah, Mas, ini langsung kemudian aja ini saya bacakan ada ya. pertanyaan nih Bu, Ya. dari Muhammad Firdaus. Izin bertanya Bu, kan kemarin BMC dan sekarang bisnis plan. Nah, itu menurut Ibu lebih penting atau krusial BMC atau bisnis plan ya Bu? Apakah bisnis plan menyesuaikan dengan BMC kita atau sebaliknya? Terima kasih. Nah, ini Mas Muhammad Firdaus nih nggak menyimak, berarti nggak fokus lagi, mungkin lagi pas ke belakang. Kemarin sudah saya sampaikan apa sih BMC itu. Nah, BMC itu adalah ibaratnya itu yang kita tuangkan ada 9 blok, 9 elemen. Jadi BMC itu ibaratnya tuh ringkasannya lah, ringkasan dari bisnis plan. Karena di situ kan ada segmen pasar. Kalau masih ingat, ada value proposition, relationship-nya ada, channel-nya bagaimana, di situ kan ada. Terus segmen pasar kita ada. Terus resources, sumber daya yang utama yang kalian miliki apa. Terus ada lagi key activities. Sampai hafal saya. Aktivitas yang utama yang kalian lakukan apa? Itu kan di dalam bisnis model Kanvas. Terus key partners, mitra utama. Tadi sudah saya singgung juga di bisnis plan. Kemudian terakhir cost structure. Cost structure ini biaya-biaya pengeluaran. Saya singgung tadi juga, saya sebutkan biaya tenaga kerja.
Tenaga kerja tetap apa musiman yang kalian masukin? Kan fixed cost atau variable cost. Nah, kalau fixed cost berarti tenaga kerja tetap yang kalian masukin. Tapi kalau variabel, karena variabel selalu berubah-ubah, itu tergantung musiman, berarti termasuk itu dimasukkan tenaga kerja yang variabel yang musiman tadi. Itu sudah dimasukin. Jadi intinya Mas Muhammad Firdaus, BMC itu adalah ringkasan dari bisnis plan. Jadi mana Bu yang lebih penting atau krusial, BMC atau bisnis plan? Ini dua-duanya sebenarnya sama. Dari awal saya pernah menceritakan, kalau kita tiba-tiba dadakan nih ketemu calon investor, padahal calon investor kan sangat punya kesibukan yang tinggi. Mereka tidak bisa meluangkan waktu harus membaca bisnis plan kalian yang panjang berhalaman-halaman. Tapi dengan calon investor melihat BMC kalian dengan 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit dia melihat seperti ini. Kalau investor yang profesional dia melihat sudah BMC, wah bagus nih. Oke Mas Firdaus, besok pagi ketemu saya jam 10 di kantor saya. Nah, itu kamu membawa bisnis plan yang komplit. Tunjukkan. Nah, itu loh Mas, kegunaannya salah satu kegunaan dari bisnis model kanvas. Dengan sedikit karena nggak mungkin kamu menunjukkan investor yang buru-buru kali, Pak baca dulu Pak bisnis plan saya yang berlembar-lembar, nggak mungkin. Itu ya Mas ya, tahu ya. Oke, lanjut Mas. Mas Gitu ya Mas. Afif. Gitu ya, Mas Firdaus ya. Nah, Ibu Susi ini memang bawaannya gini, teman-teman. Karena beliau kan di inkubator. Jadi harus memang benar-benar tenan-tenan beliau itu harus ditegasin. Jadi mungkin harap maklum nih teman-teman nih. Mungkin mereka pada takut on cam sama anu nih Bu, karena Ibu maksudnya apa nih Mas Afif, berangkat ke waktunya udah jam 11. enggak Bu. Itu mungkin curahan hati salah satu peserta aja Bu. Mas Apip nih, curahan hati Mas Apip. Nah, ini kan udah ada yang on cam nih Mbak Sapitri itu. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, itu wajar teman-teman. Jadi kalau harus jadi pebisnis itu inkubatornya memang harus genjot habis-habisan teman-teman biar dia nggak runtuh gitu. Nah, jadi memang seperti itu. Nah, kemudian lanjut nih Bu. Dari Rizky Nurita Anggra ini dari WLM. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Saya ada produk Bu, mulai merintis dan untuk desain label produk sudah saya garap juga Bu. Nah, cuman saya bingung untuk label halal itu kira-kira gimana ya Bu? Apa di Kalsel ada instansi untuk mengajukan label halal? Nah, nih. Oke. Ini Mas Rizky Nurita Anggra ini. Mbak, saya ada produk. Oh, Mbak. Ingatan Mas Rifki nih. Produk mulai merintis untuk desain ini berarti olahan pangan ya Mbak? Dia bingung halalnya sih Bu, kayaknya Bu. Bentar, produknya apa ini? Olahan pangan atau apa? Ayo Boleh Mbak, kasih masukan? Mbak Nurita. Izin Bu, itu madu kelulut Bu. Oh, madu kelulut. Nah, kalau madu kelulut berarti masuk jenisnya olahan pangan. Nah, kalau jenis madu kelulut, kalau kita pasarkan berarti selain kalau madu kelulut itu berarti kita harus mengurus di BPOM juga, Mbak. Ya, pertama BPOM. Karena madu kelulut itu kan jangka waktunya nih lama nih. Enggak misalnya di bawah 24 jam. Pertama harus ada BPOM, 1. Kedua, untuk halal. Untuk halal itu sebenarnya kamu harus mendaftar di sebentar. MUI Bu. Itu ada enggak? Bukan MUI lagi. Salah sebentar ya. Nah, nih teman-teman. Ada saya yang kurang update nih. Sekarang bukan MUI lagi katanya. Dan kalau logo halal itu nggak sembarang ya teman-teman ya. Nggak sembarang tempel halal. Ini diklaim halal oleh ustadz di masjid saya. Nggak boleh. Jadi halal itu ada nomor serinya. Jadi untuk produk itu halal apa belum. Nah, Ibu Susi lagi nyarikan nih untuk mengajukan halal. sebentar. Nah, ini PTSP nih ya, saya ingat ya, saya tuliskan di kolom chat. PTSP
www.halal.go.id. Nah, ke situ. Ini kalau mengurus halal ya, masuk ke sana. Karena sekarang yang mengatur adalah dari Kementerian Agama. Jadi kalau kalian mau mengurus halal, masuk proses seperti itu dulu di ptsphalal.go.id. Kemudian nanti itu masuk di itu kan yang mengurus kantor wilayah Kementerian Agama. Kalau provinsi itu ada di Depak. Kalau Provinsi Kalimantan Selatan ada di Depak. Nah, nanti di provinsi itu ada satgasnya. Nah, satgasnya akan memproses. Setelah itu, nanti kalau misalnya produk usaha kalian yang ingin memperoleh sertifikasi halal ini harus dikunjungi auditor. Auditor di dalam kalian pengisian PTSP halal itu katanya ada memilih auditornya dari MUI atau Sukopindo. Nah, itu tergantung. Katanya informasinya di situ ada dari pelaku usaha memilih auditornya dari mana, dari MUI atau Sukopindo. Kalau kalian memilih dari biaya auditor itu yang menanggung adalah katanya pelaku usaha. Nah, setelah diaudit oleh auditor yang datang ke tempat usaha kita, nanti baru proses di fatwa MUI. MUI akan mengeluarkan fatwa bahwa produk usaha yang kita jalankan ini sudah berhak dikeluarkan sertifikasi halalnya. Nah, MUI di sini hanya berperan untuk mengeluarkan fatwanya. Jadi sekarang secara keseluruhan adalah di bawah Departemen Agama. Gitu ya. Nah, tuh teman-teman, info yang bagus nih bagi teman-teman yang pengen bisnis di bidang kuliner atau makanan. Lanjut, Mas. Saya soalnya harus ke Banjarmasin, harus ngajar. Berikutnya. Sudah selesai sepertinya Bu pertanyaannya Bu. Mungkin ini tanggapan saja dari Mas Soeb tadi. Oke. Baik Bu, terima kasih banyak. Intinya kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana ya Bu, terus disesuaikan dengan daerah sekitar kita untuk penyesuaian bagaimana bisnis kita nanti. Di daerah sekitar kita. Iya, itu memang Mas analisis lingkungan. Di situ kan ada saya sampaikan analisis lingkungan yang di sekitar kita mengawali usaha memang harus kita perhatikan. Ya, kita masukkan. Di situ ada pesaing nggak, kompetitor nggak, ada risiko-risiko yang dihadapi nggak di sekitar yang kita jalankan seperti itu. Oke, baik. Oke. Mungkin sampai sini dulu Bu ya untuk sesi ini. Oke. Sebelumnya Bu, mohon info besok ada kelas kah? Ada sesi kedua jam 2. Oh, jadi sesi 1 tentang nggak ada? Analisis rencana keuangan. Oh, sesi 1 nggak ada Bu ya? Sesi 1 nggak ada, besok cuma jam 2. Oke, besok teman-teman nih info dari official resmi nih Ibu Susi. Gitu. Besok kita jam 2 siang mulainya. Agak Oke. siangan. Oke, teman-teman, kita doakan mudah-mudahan Ibu Susi lancar semua Amin. pekerjaannya. Ibu Susi mau ke Banjarmasin nih teman-teman, mau ngajar sepertinya Bu ya. Ya, siap. Nah, Ibu Susi mau Udah ngajar ya. mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Amin. Salah dan kurang saya mohon maaf lahir dan batin. Demikian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.